Jadi hakikatnya kita duduk ngaji ini adalah kita duduk di taman surga. Wallah akan sangat membahagiakan sekali dan sangat menyenangkan sekali tatkala kita bisa bareng-bareng duduk di atas ketaatan di dunia seperti ini, ya, di potongan bumi Allah yang paling baik yaitu masjid, dalam rangka melaksanakan ibadah yang paling baik, menuntut ilmu. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan berkumpul kita sebagaimana berkumpul kita di dunia di atas kebaikan seperti ini, Allah Azza wa Jalla berkenan untuk mengumpulkan kita kelak di surganya. Allahumma amin. Karena jemaah yang saya cintai, tidak selamanya kita di dunia ini. Apa manfaatnya kita bersama, ngumpul bareng, bahagia, senang di dunia, namun pada akhirnya nanti, ya, di akhirat harus berpisah. Wallah sangat menyedihkan sekali. Karena di akhirat gak ada tempat ketiga, hanya ada surga, ada neraka. Ya, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Wallah kita nggak tahu ketika nanti Allah berfirman, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Para pendosa, para pemaksiat, para musyrik, kafir dan seterusnya, pisahkan saf kalian dari orang-orang yang beriman tuh. Jangan ngumpul kayak gitu. Yang beriman, yang calon penghuni surga golongan kanan, bedakan barisannya. Yang mau calon neraka, bedakan. Misah, jangan ngumpul. Allah tegaskan di surah Yasin seperti itu, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Masalahnya saya sama Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang saya cintai sekalian, kita nggak tahu. Ya. Ketika Allah nanti nyuruh pisah antara golongan kanan calon penghuni surga dengan golongan kiri calon penghuni neraka, masalahnya kita di barisan yang mana nih? Golongan yang mana nih yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita ashabul yamin, ya, golongan kanan yang akan digiring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat bahagia sekali kalau wajah-wajah yang hadir hari ini nanti ketika kita digiring, ya, di akhirat sana, ternyata digiringnya ke kanan, ke arah surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah katakan, "Haula ilal jannah wala ubali, wa haula ilal nar wala ubali." Mereka mereka yang golongan kanan ke surga, enggak peduli saya, kata Allah. Ya, yang golongan kiri ini ke neraka, saya enggak peduli. Mudah-mudahan kita nanti bertemu, digiring bareng-bareng, ya, menuju surga Allah Subhanahu wa taala dari rombongan yang kanan tersebut. Ya. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Indah sekali kalau kita bisa dengar ungkapan itu langsung. Bahwasanya apa? Digiring menuju orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya yaitu Allah Azza wa Jalla, itu digiring menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian apa? Sampai apabila pintu-pintu surga itu sudah dibuka, ya, berkatalah penjaga-penjaga pintu surga tersebut, yaitu di kalangan para malaikat, dikatakan, "Udkhuluha bisalam." Masuklah kalian dengan sejahtera, aman, tentram, sentosa, masuk kalian ke dalam surga tersebut. Ya. Disuruh masuk. Mudah-mudahan kita termasuk yang dengar, ya, perintah dari para malaikat tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kita kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, enggak ada lagi mati. Ya. Jadi mudah-mudahan sebagaimana kita berteman, bersahabat, mengumpul di dunia di atas taat seperti ini, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Azza wa Jalla. Kang ini, Kang itu, ketemu lagi. Ya. Dan ketika penduduk surga nanti bertemu dengan sahabatnya yang lain, pasti obrolan perdananya, dan ingat ucapan saya ini, buktikan nanti kalau kita masuk surga, Allahumma amin.
bahwasanya ucapan dan obrolan pertama penduduk surga ketika ketemu dengan temannya nanti adalah apa? Ya, apa sebab engkau hijrah? Apa sebab engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Orang yang tadinya mungkin lalai, orang yang tadinya bergelimang dengan maksiat dan dosa, ketika dia taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, pasti punya cerita masing-masing, ya toh? Nah, itulah yang akan jadi bahan pembicaraan perdana nanti. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Saling berhadapan sebagian penduduk surga dengan sebagian yang lain, ya temannya, ya siapa, dan seterusnya. Yatasaalun, saling bertanya di antara mereka. Kata para ulama, mereka saling bertanya. Apa yang mereka saling pertanyakan? Kamu dulu taubat ceritanya apa? Kamu dulu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ceritanya apa? Dulu kamu berkobang maksiat dan seterusnya, dosa, kelalaian, kok kamu bisa tobat kembali, rujuk jadi orang baik? Itu ceritanya apa? Semua masing-masing punya cerita, dan akan kita ceritakan di depan teman kita masing-masing nanti kalau kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Oleh sebab itu, pembicaraan kita ya terkait judul yang mungkin sudah disebarkan, yaitu cerdas memilih teman, dan ini butuh sekitar 2 harian lah baru bisa saya selesaikan untuk kita bahas, dan lebih banyak bisa dapat ya faidah. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kapan-kapan kita sambung insya Allah. Ini penting soalnya jemaah, karena ketika kita memilih teman di dunia, sahib, qorib, ya, memilih CS, memilih kolega, memilih sahib, teman di dunia, itu pada hakikatnya kita sedang memilih teman duduk kita kelak di akhirat. Pada hakikatnya itu. Jadi cerdaslah ketika kita memilih siapa yang kita akan jadikan jadi sahib, siapa yang akan kita jadikan sebagai teman kita di dunia ini. Karena hakikatnya, sekali lagi saya ulangi, tatkala kita memutuskan untuk memilih fulan, alan, si dia, si anu, si menjadi teman kita, sebenarnya sekali lagi kita sedang memilih siapa akan menjadi teman duduk kita kelak di akhirat. Ya, untuk mencintai jemaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu dikarenakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu, bagaimana hendak kau katakan tentang orang yang dia cinta, senang, ngefans, berteman dia sama ya seseorang, sama orang, mungkin dia si fulan, alan, ya, namanya si ini, si itu, dan seterusnya. Dia berteman, dia bersahabat, dia mencintai orang tersebut, dia ngefans sama orang tersebut. Tapi orang ini belum bisa beramal, belum bisa mungkin sesoleh orang tersebut. Contohnya si A kurang soleh nih, ya, dia seneng, ngefans, dekat, berteman, di nomor HP-nya ada, maksudnya di HP-nya ada, nomor teleponnya ada, seterusnya, ya. Orang baik, nah dia nggak terlalu baik nih si A nih, tapi si B baik orangnya, soleh, ilmu, alim, dan seterusnya misalnya. Dia cinta, dia ngefans, dia senang sama orang tersebut, tapi dia belum bisa, si A belum bisa sesoleh si B ini. Tapi dia cinta sama dia karena Allah Azza wa Jalla, bukan sebab yang lain. Dia senang, dia ngefans sama dia, ya, senang, cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bagaimana orang yang seperti ini ya Rasulullah? Seseorang mencintai satu kaum, tapi dia belum bisa seperti kaum tersebut. Ada orang-orang saleh ini. Nah, orang ini cinta sama orang-orang saleh, orang baik, ya, dan dia belum bisa beramal sebagaimana amalnya orang-orang baik dan saleh ini. Tapi dia punya cinta kepada orang-orang tersebut. Bagaimana yang seperti ini ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membahagiakan hati para sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Tolong kasih tempat ini potongan hadis dalam hati. Kalau enggak di hati yang lapang, di pojok hati kita kasih tuh. Al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama. Berarti yang namanya bersama dekat atau jauh? Dekat. Ya.
Jadi di samping dia CS di dunia, jadi CS di dunia, temenan di dunia, temenan nanti di akhirat bersama, ma'a, kata Nabi SAW. Bahwasanya seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai, siapa yang dia dekat dengannya, siapa yang dia berteman dengannya, siapa yang dia ngefans dengannya. Ya, kalau ngefansnya sama orang-orang calon penghuni neraka, orang kafir yang nggak jelas dan seterusnya, ya mohon maaf, bahaya. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita satu penggorengan sama orang yang kita ngefans sama dia, ternyata dia musuh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dia mencintai Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi tegaskan seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jamaah yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, bahwasanya ya beliau menceritakan bahwa kami selama kami masuk Islam itu belum pernah kami kiranya merasakan kebahagiaan yang super, kebahagiaan yang sangat, melainkan tatkala kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang akan dikumpulkan nanti bersama siapa yang dia cintai, bersama siapa yang dia jadikan teman dan seterusnya. Ya, enggak pernah kami merasakan kebahagiaan selama Islam melainkan tatkala kami dengar Nabi bersabda orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Masalahnya apa jemaah? Masalahnya apa? Para sahabat itu cinta enggak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW pasti masuk surga enggak? Bahkan beliau yang ketuk pintu surga pertama kali dan pertama kali masuk ke dalam surga, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sering katakan bahwa nggak akan kelar urusan kita kelak di akhirat kecuali dengan sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon-calon penghuni surga nanti berdiri jejel-jejelan di depan pintu surga, semoga saya dan antum semua termasuk di dalamnya. Ya, itu pintu surga akan didapatkan tertutup sampai datang manusia kepada Adam, Adam nggak berani. Ya, karena orang keluar dari surga itu karena kesalahannya Adam. Masa saya yang minta buka duluan? Akhirnya apa? Datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, "Analah, ini memang wewenang saya." Nabi yang minta dibukakan itu supaya dibuka pintu surga tersebut. Lihat bagaimana urusan kita kelak di akhirat nggak akan kelar kecuali dengan sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi Anas bin Malik ceritakan, tidak pernah kami merasakan bahagia yang sangat melainkan ketika kami dengar Nabi bersabda orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sedangkan para sahabat nggak ada manusia yang paling mereka cintai di bawah kolong langit ini melainkan Rasulullah SAW yang pasti masuk surga. Ya, sedangkan yang selalu bersahabat, dekat, ngefans, bersahabat dengan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Sedangkan Nabi bilang orang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Berarti sangat besar sekali pengharapan para sahabat sekiranya mereka nanti bisa membersamai Nabi SAW di mana? Di surga. Karena mereka lah yang bersahabat dekat dengan Rasulullah SAW yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya juga Anas bin Malik mengatakan setelah dia mendengarkan Nabi bersabda seperti itu, beliau juga menegaskan, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu Abu Bakrin wa uhibbu Umara. Ya, kemudian beliau mengatakan wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik menegaskan, saya demi Allah mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan saya berharap kepada Allah azza wa jalla agar saya bisa dikumpulkan bersama mereka dengan sebab cinta saya kepada mereka. Lihat, mudah-mudahan beliau berharap agar saya dikumpulkan bersama mereka oleh Allah azza wa jalla, ya, bersama Rasulullah, Abu Bakar, ya, bersama Umar, ya, dengan sebab cinta saya kepada mereka walaupun saya belum mampu beramal seperti amal mereka. Paham maksudnya enggak jemaah? Anas bin Malik merasa, karena Anas bin Malik ini pembantu Nabi selama 10 tahun, merasa bahwa enggak mungkin saya bisa ngebalap amalnya Rasul, apalagi Rasul gitu ya, ngebalap amalnya Abu Bakar, ngebalap amalnya Umar, itu impossible, maksudnya nggak mungkin saya bisa ngebalap amalan mereka. Walau saya nggak bisa ngebalap, walaupun saya nggak bisa persis amalan saya seperti mereka, bahasa simpel kita hari ini, saya nggak bisa sesoleh mereka. Saya tahu diri gitu loh.
saya kurang, saya banyak lalainya, walau saya tak sesoleh mereka, ya, walau tak sebanyak mereka amalan saya berharap bisa berkumpul, bisa dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat dengan sebab cinta saya kepada mereka. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Oleh sebab itu teman-teman yang saya cintai, indah sekali ucapan Imam Syafi'i. Saya nggak bawakan lengkap ya, potongannya saja karena agak panjang kalau dibawakan. Potongannya saja. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Saya ini cinta sama orang soleh. Orang-orang soleh saya cintai mereka. Ya, walastu minhum. Padahal aku enggak sesoleh mereka. Maksudnya saya enggak termasuk orang-orang soleh. Coba selevel Imam Syafi'i yang tidak ada kita yang meragukan kesolehannya insya Allah. Tapi beliau mengatakan bahwa saya cinta sama orang soleh, tapi saya enggak soleh. Saya enggak soleh seperti mereka. Saya bukan termasuk orang-orang yang soleh seperti mereka. Ya. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fa'arju wa arju an anala bihim syafa'ah. Ya. Dan saya berharap agar saya bisa apa? Bisa mendapatkan syafaat dengan sebab mereka. Karena nanti akan saya sampaikan jemaah sekalian cintai karena Allah Azza wa Jalla, bahwa yang akan memberi syafaat nanti di akhirat bukan saja para nabi, bukan saja para malaikat, ya, akan tetapi apa? Orang-orang beriman, teman-teman kita yang baik, yang soleh, itu juga bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Kita nggak tahu kita selamat nggak, itu nggak ngerti, kita nggak tahu nasib kita kelak di akhirat. Tapi kalau kita punya apa? Koleksi teman soleh ibaratnya, kita nggak tahu bisa jadi dengan sebab mereka kita selamat kelak di akhirat. Dengan sebab kita berteman dengan mereka kita bisa selamat kelak di akhirat. Kita nggak tahu loh jemaah cintai. Nanti saya akan bawakan insyaallah taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabarak wa taala, dari sini saya mau memesankan kepada diri saya dan kita semua. Saya mohon maaf agak cepat ngomongnya karena waktu yang sangat sempit. Saya memesankan kepada diri saya dan kita semua, pilihlah teman yang baik. Pilihlah ya teman bergaul yang baik, ya. Jangan salah pilih teman yang apa dalam bergaul. Karena sekali lagi kita ketika memilih teman di dunia, sebenarnya kita sedang memilih teman kita duduk kelak di akhirat yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ambillah teman dekat jadikanlah teman orang-orang yang kiranya bisa mengambil tangan kita atau menuntun tangan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan selamanya sekali lagi kita hidup di dunia jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Carilah teman yang kira-kira kita enggak canggung untuk berkata kepada dia uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Kata-kata saya mencintaimu karena Allah wahai saudaraku, itu kan nggak mungkin kita akan pede ucapkan ke teman yang dia super bejat, tukang maksiat. Layak nggak? Antum kalau punya teman soleh terus antum bilang uhibbuka fillah akhi, saudara, teman, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Nyambung nggak? Kayaknya cocok ya. Tapi kita mau datang ke pemaksiat, ya, preman, ya, orang bejat dan seterusnya. Cocok nggak kita bilang aku mencintaimu karena Allah? Cocok nggak? Atau apa? Cocok nggak antum datang ke seorang yang dikatakan teman tapi bejat pemaksiat? Cocok nggak antum katakan, Mas, tuntun saya ke surga Allah Azza wa Jalla? Nyambung nggak tuh? Enggak. Baru cocok kita ucapkan ucapan ini kepada apa? Teman yang baik, yang soleh, ya. Apalagi dia berilmu dan seterusnya. Kepada mereka cocok kita ucapkan ucapan tersebut. Mencintai karena Allah SWT. Maka sekali lagi saya pesankan, jangan sampai kita salah, keliru dalam memilih teman. Sebagian orang dalam urusan dunia, sangat selektif sekali. Pinter dia, milih ini, itu, dan seterusnya. Yang terbaik dalam urusan dunia. Tapi untuk urusan teman, ya, ini baik apa enggak, itu kadang-kadang sebagian manusia enggak cerdas memilih. Mencintai karena Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua insya Allah termasuk yang cerdas dalam memilih teman. Saya mau sampaikan, kenapa sih Ustadz kita harus milih teman yang baik, koleksi teman yang baik. Kalau bisa di nomor HP kita tuh yang banyak itu orang-orang baik, orang soleh. Kenapa sih? Sangat berharga sekali pesan dari seorang pembesar tabi'in, ulamanya tabi'in, ya, yaitu Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Salah seorang di antara tabi'in besar yang pernah disusui oleh istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah. Maka keberkahannya luar biasa, jadi orang alim. Hasan Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, ya, besar. Kenapa kita mesti pinter milih teman?
ya, koleksi teman yang baik, yang soleh. Beliau pernah mengatakan begini, istakthiru minal ashabis salihin fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian koleksi teman-teman yang soleh, kata beliau. Kenapa? Karena mereka, teman-teman yang soleh, yang baik itu, kelak dia akan bermanfaat di akhirat. Dia akan menjadi, apa maksudnya, dia akan bermanfaat kelak di akhirat, kata beliau. Dikatakan kaif, lah gimana teman-teman yang soleh itu bermanfaat kelak di akhirat? Beliau mengatakan, inna ahlan nar bainama hum fiha, sesungguhnya penduduk neraka nanti ketika mereka dilebak, dibolak-balik mukanya di neraka itu, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, Allah musta'an, naudzubillah. Di hari penduduk neraka itu dilebak bolak-balik mukanya itu di jahanam itu panas, plak, naudzubillah. Ketika penduduk neraka di dalam neraka, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu apa? Inna ahlan nar bainama hum fiha wa qad syafa'al anbiya wa syafa'a syuhada. Mohon maaf dulu, bahwasanya bukan penduduk neraka, maksudnya penduduk surga. Ketika penduduk surga berada di dalam surga, mohon maaf, ya. Ketika penduduk surga berada di dalam surga, ya, dan para nabi sudah memberikan syafaat, para malaikat sudah memberikan syafaat, maka apa jemaah cintai subhanahu wa ta'ala? Ada penduduk surga yang ketika dia masuk ke dalam surga, dia nggak ketemu sama temannya. Dulu saya akrab banget sama si fulan, kok saya cari-cari muter-muter di surga yang luas itu, yang arduha ka ardis sama'i wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Dicari-cari temannya di surga, padahal akrab banget, CS banget dulu di dunia. Kok nggak ketemu ya? Kemana si fulan? Kok nggak ada di surga? Padahal masya Allah teman dekat. Nggak sempurna rasanya nikmat surga tanpa melihat temannya di dalam surga. Dia bingung nyari temannya, kemana fulan, kemana fulan. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang penduduk surga itu mengatakan, "Ma fa'ala sadiqi fulan?" Si fulan, apa yang terjadi dengan dia? Di mana dia, kok nggak ada di surga? Ya. Maka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan bahwasanya apa? Huwa finnar, oh temanmu itu di neraka, atau yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya surga itu dia memiliki ventilasi sehingga penduduk surga itu bisa menonton live langsung penduduk neraka yang dia apa? Disiksa. Ya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita yang nonton dan bukan yang ditonton. Penduduk surga bisa nonton apa? Penduduk neraka dari ventilasinya surga itu. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ya, ketika menafsirkan ayat yang akan saya bawakan nanti, beliau katakan bahwa innalil jannati apa? Ya, furaj, maksudnya furja, maksudnya surga itu dia memiliki ventilasi yang orang bisa live nonton penduduk neraka yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan, "Oh, temanmu di neraka loh," katanya, ya. Maka dia katakan, "Ya Rabb, tidak sempurna kebahagiaan saya, kenikmatan saya di surga ini kecuali dengan adanya teman saya si fulan, CS saya dulu di dunia, kemana? Anak nggak enak rasanya di surga ini kalau nggak ada teman saya si fulan." Akhirnya apa jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana seorang teman yang baik, yang soleh, yang masuk ke dalam surga bisa bermanfaat, bisa jadi syafaat buat temannya yang nyemplung ke jahanam, yang nyicipin jahanam dulu dengan dosa-dosanya yang banyak mungkin. Ya, tapi dia masih punya iman. Tapi karena dia berlumuran dosa-dosa besar apalagi dan seterusnya, itu akhirnya dia mampir dulu di jahanam. Walaupun dia ujung-ujungnya nanti dengan adanya iman, walaupun sebesar biji sawi dalam hatinya dari keimanan, ujung-ujungnya dia akan pindah dari jahanam menuju ke surga. Masalahnya mampir ini berat loh jemaah. Wa kana yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Jangan sampai ada yang menyepelekan urusan neraka. Alah nggak apa-apa, nggak usah soleh-soleh banget lah. Masuk neraka seminggu nggak apa-apa. Oh, jangan macam-macam. Satu hari di sisi Tuhanmu kelak di akhirat maksudnya itu 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Lah kalau seminggu ente di neraka ya 7000 tahun. Allah musta'an, siapa kuat? Hati-hati jangan menyepelekan masalah neraka ini. Inna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Nggak akan kuat kulit kita ini menahan panasnya neraka itu. 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Mana kuat? Api dunia saja membakar besi itu bisa dibentuk-bentuk jadi gerbang berbentuk gini, bentuk lope apa itu lah ibaratnya.
Mau dibentuk kayak besi itu. Dengan kadar api dunia bisa meleleh dan seterusnya. Bagaimana kulit kita yang Masya Allah lembut ini yang dirawat dan seterusnya. Dibakar dengan 70 kali lipat api dunia. Mana kuat? Hati-hati kita. Jangan macam-macam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya tidak sedang nakut-nakutin, cuman agar kita berusaha untuk bagaimana bisa menghindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Berjuang ya agar kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena juara yang hakiki, orang sukses yang hakiki versi Allah adalah juara berupa orang yang maksudnya orang juara yang hakiki adalah orang yang ketika dia dihindarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Itu juara yang sebenarnya. Boleh kita juara ini juara itu di dunia, tapi yang harus menjadi skala prioritas kita ngejar juara berupa apa? Berupa selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dihindarkan dari neraka masuk ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah juara, kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita jadi juara di dunia ini, juara apa saja, tapi awas, kita harus berjuang juga jadi juara di akhirat, sukses di akhirat dengan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika temannya ternyata dikabarkan berada di neraka, akhirnya diperintahkan kepada orang yang masuk surga yang ternyata nggak dapetin temannya di surga. Ya, diperintahkan kepadanya, keluarkan temanmu itu dari neraka. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluarkan temanmu itu dari neraka. Ya. Dengan syafaat dari orang beriman yang masuk ke dalam surga ini, maka disuruh keluarin temannya yang berada di dalam neraka yang mungkin dia masih punya iman walau sebesar biji dzarrah dalam hatinya. Maka jemaah sekalian cintai karena Allah Azza wa Jalla, diangkatlah itu apa? Ya, penduduk neraka atau temannya yang di neraka itu dikeluarkan dari neraka. Dan malaikat ketika mau ngeluarin tuh orang dari neraka bingung, ya Allah, gimana saya bisa mengenal orang yang apa? Orang yang kita mau keluarin dari neraka ini. Ya, maksudnya dengan perantaraan syafaat temannya yang masuk surga ini, itu temannya harus keluar dari neraka. Nggak mungkin dia yang pergi ngambil temannya itu, pasti malaikat yang diwakilkan. Masalahnya malaikat nggak kenal nih ciri-ciri orangnya gimana nih. Yang harus dikeluarin dari neraka nih karena dia dapat syafaat dari teman yang di surga. Ciri-cirinya gimana ya Allah, kita mau keluarin dia nih, ciri-ciri orangnya gimana? Penduduk neraka wakeh tenan, banyakan penduduk neraka dari surga. Yang mana orangnya nih, ciri-cirinya apa nih? Ternyata subhanallah, ciri-cirinya apa jemaah? Di jidatnya ini ada apa? Spot sedikit di sini, area di jidatnya ini yang nggak kebakar sama neraka. Kenapa? Bekas apa jemaah? Bekas, awas, hati-hati urusan sholat. Hati-hati urusan sholat. Jadi ini orang yang di jahanam ini dikenal ya oleh malaikat untuk dia dikeluarkan dari neraka gara-gara syafaat temannya yang di surga. Itu dikenalnya dari apa? Atharus sujud. Bekas apa? Bekas sujud. Lah kalau nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, kepiye dikenal? Subhanallah, yang mencintai Allah SWT. Maka ya jangan pernah sepelekan urusan sholat. Semua kita, apapun posisi kita, apapun profesi kita di dunia, please sholat jangan sampai. Semua syariat turun dari langit, dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita melalui perantaraan malaikat siapa? Jibril. Tapi untuk yang satu ini urusan sholat, Nabi kita yang repot harus apa? Nembus 7 lapis langit untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu ini. Dalam kisah apa? Isra dan Mi'raj. Tega banget kita. Enggak apa ya bahasanya. Maksudnya kalau sampai kita lalaikan urusan sholat ini, kayaknya kita enggak ngindahin banget lah perjuangan Nabi kita harus nembus itu 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha. Itu pun ke Masjidil Aqsa dulu untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Yang tadinya sebenarnya berapa? 50 lah. Bagaimana kalau 50 yang diwajibkan? Masya Allah lebih berat lagi. Wong 5 aja beratnya tenan. Bagaimana 50? Mari kita jaga yang 5 ini, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini orang yang di neraka keluar dari neraka,
pindah. Jadi yang ada itu pindah dari neraka ke surga. Nggak ada orang pindah dari surga ke neraka, nggak ada. Ya. Ketika dia keluar dari neraka, diangkat oleh malaikat dengan sebab syafaat temannya yang soleh. Orang-orang penduduk neraka pada bingung, heran. Lah, kok dia keluar kita kagak? Maka mereka bertanya-tanya, siapa yang memberi syafaat kepada dia? Kok dia bisa keluar? Ya, enak banget ya pindah dari neraka ke surga. Itu kata penduduk neraka yang khalidina fiha abada, ibarat. Yang kekal di dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya. Kok dia bisa keluar? Siapa yang kasih syafaat? Para malaikat. Dikatakan, lah enggak. Terus kalau gitu siapa? Para nabi yang kasih syafaat, mereka kok bisa keluar? Enggak. Ya. Terus mereka punya keluarga yang mati syahid. Kan orang mati syahid bisa memberikan syafaat kan buat keluarganya. Dia punya keluarga yang mati syahid yang kasih syafaat buat dia? Enggak. Lah terus siapa? Dikatakan kepada mereka bahwasanya apa? Yang memberikan syafaat kepada dia adalah apa? Syafa'alahu sadiquhu fulan. Dia dapat syafaat dengan perantaraan siapa? Teman dia namanya si fulan. Temannya di surga si fulan itu memberikan syafaat dengan izin Allah kepada dia. Subhanallah. Akhirnya dia pindah dari neraka menuju surga. Inilah manfaat terbesar ketika kita memiliki, mengoleksi teman yang apa? Yang baik, yang soleh. Ya, teman-teman dan jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi urusan berteman ini tidak sebatas di dunia doang. Ya. Ini akan berkelanjutan sampai ke akhirat. Kalau wallah pertemanan ini kita nggak dibangun di atas ketaatan, di atas takwa, kelak di akhirat kita akan bermusuhan. Pasti itu. Kalau orang CS-an, kolegaan, temenan, CS banget pokoknya udah kayak apa saking dekatnya di dunia, tapi nggak di atas ketakwaan, di atas ketaatan, ya. Maka apa? Kelak di akhirat mereka pasti akan bermusuhan. Nanti kita akan lewati ayatnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua orang yang saling mengasihi, berteman, saling ngefan, berkawan di dunia, itu semuanya akan menjadi musuh kelak di akhirat, bermusuh-musuhan, kecuali yang pertemanannya dibangun di atas takwa, akan bersahabat kembali, alias pertemanannya langgeng dari dunia sampai ke akhirat. Pilih yang mana teman-teman? Mau pertemanan kita hanya sampai sebatas di dunia, terus kita misah di akhirat? Atau kita ingin pertemanan kita, persaudaraan kita di dunia langgeng sampai di akhirat? Pilih mana teman-teman? Cerdaslah. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Saya tidak sedang ngomel ya, tipe ceramah saya memang seperti ngangkat suara agak kencang-kencang, ini enggak lagi ngomel. Ya. Apalagi kalau di masjid besar jamaahnya banyak, lebih ngeri lagi. Ya, bisa teriak-teriak. Jadi antum jangan pernah merasa saya lagi intimidasi atau ngomel-ngomel, enggak. Saya sampaikan ini semua karena cinta, karena Allah azza wa jalla kepada antum, karena sayang sama antum semua, karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah azza wa jalla. Ketika orang yang di neraka tersebut sudah selamat, sudah pindah dari neraka ke surga, yang dia ketika mau dipindahin dari neraka ke surga dijeburin dulu, dimandiin dulu di sebuah sungai yang namanya apa? Nahrul Hayat. Dalam satu riwayat Nahrul Haya, nggak pakai tak marbutoh, riwayat yang lain. Sungai kehidupan. Kalau antum nanti masuk surga tanpa mampir ke neraka dulu, itu mandinya di mana? Aina fiha tusamma salsabila. Namanya sungai Salsabila. Jadi kita kan di dunia ini udah peluh, lama, maksudnya masa masuk surga apek-apekan ibarat. Dimandiin dulu di mana? Di sungai Salsabila itu. Dan di situ dibersihkan kebencian, cemburu. Makanya ibu-ibu yang mungkin punya madu 4 mungkin nanti ya di akhirat tuh nggak ada lah. Maksudnya suaminya punya istri berapa, bidadari berapa di surga itu, nggak ada cemburu-cemburu. Kenapa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan. Kami cabut kecemburuan, kebencian itu udah nggak ada lagi. Begitu mandi di Salsabila, wes
calon-calon penduduk surga itu nggak ada lagi benci, nggak ada lagi hasad, nggak ada lagi saling iri-irian, nggak ada lagi jelas-jelasan, tuh nggak ada, bersih. Makanya nanti ibu-ibu misalnya ngelihat suaminya ngelipir ke kemah bidadari, nggak ada tuh. Mana lo? Nggak ada. Cemburu-cemburu nggak ada. Ya, karena udah dicabut kecemburuan itu, jangan cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanan, yang ada apa? Bersaudara, CS-an, temenan, insyaallah. Ya, itu mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ini orang sudah pindah dari apa? Dari neraka ke surga karena syafaat temannya yang soleh, penduduk neraka akhirnya apa? Berkata sebagaimana di surat Asy-Syu'ara 101 sampai 102, lihat, mereka merasa rugi gara-gara nggak ada teman yang bisa nolong mereka di akhirat. Nggak ada teman soleh, teman baik yang bisa nolong dia di akhirat. Apa kata komentarnya penduduk neraka? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita nggak punya apa? Kita nggak punya orang yang diharapkan untuk beri syafaat buat kita. Kok dia enak ya dapat syafaat dari temannya yang soleh. Lah saya nggak punya kolega, nggak punya teman, saya nggak ada koleksi teman soleh. Siapa yang saya harapkan jadi syafaat buat saya? Ya wes, nikmati aja tuh jahanam. Na'udzubillah. Itu komentar penduduk neraka. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Saya nggak punya teman dekat. Saya nggak punya apa? CS, nggak punya teman dekat yang bisa saya harapkan syafaat dari dia. Siapa? Nggak ada. Ingat-ingat nggak ada. Karena ingatan penduduk akhirat itu tajam. Pengingatannya tajam. Nggak ada yang dilupa. Dia ingat-ingat tuh. Di flashback tuh, siapa teman saya? Ada. Nggak ada yang diharapkan. Makanya nggak rugi kalau antum punya teman baik, teman soleh, yang rajin sholat, yang rajin ibadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nggak salah punya aktivitas ini, aktivitas itu, kita punya hobi ini, nggak dilarang. Selama itu nggak haram, nggak dilarang. Tapi tatkala kita harus menyembah Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, hayya 'alas shalah, wis tinggalin dulu. Ya. Setelah kita selesai ya urusan kita sama Allah, lanjut lagi urusan keduniawian kita, tenang kita melakukannya. Tenang kita wallah. Ya, tenang kita. Tentram jiwa kita jemaah cintai Subhanahu wa taala. Ya. Tentram. Itu. Buktikan saja. Jangan putus hubungan sama Allah. Salat itu ya silah, salat, silah, penyambung antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jaga teman-teman cintai Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di surah Ghafir ayat 18, "Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'i yuta'." Allah berfirman, "Wa anzirhum", kasih peringatan keras kepada mereka wahai Muhammad. Ini ayat perintah kepada Nabi kita. Kasih peringatan keras kepada mereka Muhammad tentang hari yang sudah sangat dekat, yaitu hari kiamat. Ya. Ana sering sampaikan, ini panjang kalau kita bahas. Nabi pernah bersabda, "Bi'tu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus jadi nabi, jarak aku diutus jadi nabi dengan kiamat itu seperti ini, kata Nabi. Beliau menggabungkan antara sababah, yaitu telunjuk, dengan jari tengah, digabungkan. Jarak aku diutus jadi nabi dengan kiamat, ini pengutusan nabi, ini kiamat ibaratnya. Sebegini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama teliti ini hadis, ya. Bahwasanya apa? Ternyata berarti dunia ini kalau diibaratkan umur dunia ini yang sudah berlalu ya setelunjuk ini. Nah, sedangkan kiamat itu seberapa sisanya? Sepupu ini. Mau ngapain lagi coba kita? Ayolah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekasi peringatan keras kepada mereka akan hari yang sudah dekat, di mana di hari tersebut hati-hati ketakutan. Ya. Ketakutan hari tersebut. Rasanya jantung ini naik ke kerongkongan, rasanya gejubel di sini saking takutnya manusia di hari tersebut. Masalahnya malidh-dhalimina min hamim. Orang-orang zalim, orang-orang bejat, orang-orang pemaksiat itu enggak punya teman. Enggak punya teman dekat yang mereka bisa harapkan untuk menjadi penolong, syafaat buat mereka kelak di akhirat. Wala syafi'i yuta', tidak ada tukang syafaat yang bisa ya menolong dia, membantu dia di hari tersebut. Waliyadzubillah.
Maka mari jemaah, teman-teman cintai Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, cerdas dalam kita memilih teman bergaul. Cerdas kita memilih teman. Monggo adzan dulu baru kita lanjut sedikit insyaallah taala. Kita lanjutkan sedikit jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau kita sudah mendapatkan misalnya teman yang baik, teman yang soleh, peganglah selalu pesan dan nasihat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau memesankan kepada kita kalau kita udah dapat teman yang baik, yang soleh, ya, yang taat, itu gigit dia. Maksudnya jangan digigit telinganya atau apa, bukan. Maksudnya gigit maknya di sini apa? Jangan dilepas, jangan putus lagi sama dia. Langgengin itu persahabatan. Kalau udah nemu teman yang baik, langgengin persahabatan dengannya. Ya, itu pesan ulama loh, bukan kiai biasa, Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa nggak kenal Imam Syafi'i? Gigit itu teman kalau udah ada. Karena yang namanya dapetin teman soleh itu angel, susah. Untuk memutusnya sangat gampang. Ya nggak teman? Dapetin teman soleh itu sulit. Ya. Untuk apa? Misah, putus, gampang. Ya. Maka kalau punya teman baik, taat, itu apa? Gigit dia, kata Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Ditahan. Dan itu didasarkan dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, wa la ta'du 'aynaka wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dipesan oleh Allah Azza wa Jalla Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sabarkan dirimu Muhammad, ya, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya di pagi dan di waktu petang. Maksudnya yang beribadah, taat kepada Allah, ya, beribadah waktu pagi dan petang dan ya, rajin beribadah. Itu sabarkan dirimu berteman dengan dia Muhammad. Sabarkan dirimu bersahabat dengan dirinya Muhammad, dengan mereka Muhammad. Sampai Allah katakan bahwasanya apa? Saking dirimu itu nggak boleh misah, ya, nggak boleh putus persahabatan dengan mereka Muhammad. Sampai Allah katakan wala ta'du 'ainaka 'anhum. Kalau bisa matamu itu jangan apa? Jangan berpaling dari mereka. Sampai seolah-olah kalau kita punya teman baik itu pantengin terus itu. Nggak mau ngelihat yang lain ibaratnya. Kalau kita udah punya teman baik, bukan berarti kemana-mana kita akan pelotot dia, ya. Maksudnya apa? Ini kinayah menunjukkan pegang bener tuh teman. Jangan berpaling kepada yang lain. Allah yang bilang, lo bukan ana lo teman-teman. Allah yang bilang wala ta'du 'ainaka 'anhum. Kalau bisa tuh dua matamu jangan berpaling dari mereka itu. Orang-orang yang taat itu, orang-orang yang baik itu, orang yang saleh itu, jangan berpaling matamu darinya. Pantang terus ibaratnya. Maksudnya lengket kamu berteman terus sama dia. Ya. Itu. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kau taati, jangan kau ikuti, jangan kau temenan, jangan kau CS-an sama orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Ya. Dilalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Bahkan urusannya udah kelewat batas gitu. Dosa, maksiat, dan terambuhlah semua dosa dia lakukan. Ya. Mencintai Subhanahu wa taala. Jangan taat sama mereka, jangan ikut mereka, jangan berteman sama mereka. Ini bukan pesan ana ya, pesan Allah. Buka nanti Al-Kahfi ayat 28. Jelas itu ayatnya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman yang saya cintai, jemaah yang saya cintai, kita kalau sudah memiliki teman yang baik, yang saleh, yang taat, itu wallah nikmat besar. Nikmat besar. Dan Allah yang mensinyalir bahwa punya teman baik itu nikmat besar wallah. Berarti sebaliknya kalau punya teman pemaksiat, tukang dosa, maksiat, pemabok, penjudi dan seterusnya, Allah musta'an. Itu berarti apa? Bukan nikmah lagi tapi niqmah, adab itu. Adab dunia yang sebelum kelak di akhirat. Adab yang disegerakan di dunia itu. Ya. Mohon maaf nih teman-teman cintai Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ayatnya menunjukkan teman baik itu nikmat besar. Kita lihat As-Saffat ayat 50 sampai 57. Allah berfirman, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
penduduk surga sebagian mereka dengan sebagian yang lain nanti berhadap-hadapan. Ketemu ketemu lagi, masya Allah, alhamdulillah, ketemu lagi teman. Kita temenan dulu kan kita dekat banget, masya Allah ketemu lagi, senang. Yang ada ucapan selamat, illa qilan salaman salama, ucapan selamat sejahtera, ya alhamdulillah ketemu kita, ya senang. Subhanallah. Yatasaalun, terus saling bertanya, ngobrol sama mereka. Dan tadi saya sudah jelaskan apa pertanyaan perdana penduduk surga kepada temannya yang lain. Qala qailum minhum innahu kana li qarin. Ini penduduk surga ini curhat. Seorang di antara penduduk surga itu ada yang curhat, ngomong, dulu aku punya temen loh, qarin, temen deket dulu di dunia, aku punya loh. Aku punya CS dulu, aku punya kolega, punya teman deket banget dulu di dunia, ya. Yang dia dulu di dunia ngomong sama saya, yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Emang kamu percaya ada surga dan neraka, ada akhirat, hidup lagi habis mati? Emang kau percaya? Berarti mantan temannya itu apa? Bukan orang baik, bukan orang yang ya beriman dan seterusnya. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang baik, bukan orang yang taat dan seterusnya, bukan orang yang beriman dan seterusnya. Sampai dia bilang, "Emang kamu percaya ada hidup habis mati? Ada hisab, ada masuk surga, ada neraka?" Lah itu mah cuman ya ngibul aja tuh, enggak bener kata dia. Enggak usah percaya deh. Enggak percaya akan adanya hari akhirat. Ya, enggak percaya kalau habis mati ada bangkit hidup lagi untuk kedua kalinya. Anda sering kasih gambaran. Ini kita sholat ini semuanya sebenarnya ada tafsirnya semua kalau boleh kita katakan. Kita berdiri tegak, Allahu Akbar, tegak kayak gini. Ini adalah simbol kehidupan kita di dunia. Berdiri tegak kita, hidup di dunia ini. Tapi ingat, orang sholat berdiri tegak pasti ada saatnya dia apa? Rubuh, ngapain? Ruku, ya enggak? Ruku kita itu adalah apa? Mati kita, pasti kita akan mati. Simbol mati kita itu ruku kita tuh. Tapi saya tanya, habis ruku ada bangkit lagi enggak? Ada berdiri lagi enggak? Tegak lagi enggak? Ada enggak? Namanya apa? I'tidal. Menunjukkan bahwasanya apa? Habis mati pasti kita akan apa? Bangkit lagi, bangun lagi. Dan berdiri yang kedua ini enggak sama dengan berdiri yang pertama, ya enggak? Beda toh? Maka berdiri hidup di dunia tidak sama dengan hidup yang kedua kali nanti di akhirat, itu enggak sama. Ya, dan ingat ya, keyakinan kita habis mati ada hidup lagi. Ada hidup lagi.